Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah beri kepercayaan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini yang menjadi pesan buat kami, supaya kami tetap kuat Tuhan. Kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, apa yang akan menimpa kami di depan. Tapi yang kami tahu ketika kami berjalan bersama Tuhan, sesuatu yang baik, yang terbaik itu pasti terjadi. Bahkan Tuhan, kami hari ini belum melihat sekalipun, tapi itu selalu Engkau janjikan bahwa yang terbaik, karena kami sangat dikasihi. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan gugur imanmu. Ya, nah banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini gugur. Ya, kenapa? Karena melihat masalah. Ya, karena melihat keadaan tidak bertambah baik. Doa-doa tidak terjadi, justru yang baik diminta sama Tuhan, tapi kenyataan makin buruk. Ya, kalau saudara bisa dengar khotbah saya yang kemarin, bahwa di tengah keadaan buruk sekalipun tidak perlu ragukan Tuhan. Karena dia berjalan dengan anugerah. Ya, kalau berbicara dengan anugerah itu sudah sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Hari ini saudara itu bisa hidup. Ya, kalau saya pikirkan kita makan setiap hari aja, kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak mungkin loh. Makan ada mengandung borak, pemutih, formalin, ya. Ada banyak zat-zat kimia yang saudara makan, tapi ternyata saudara juga tetap sehat, tetap panjang umur, ya. Ada orang yang kesaksian usianya kira-kira 90 berapa, ya, kalau nggak salah. Terus saya tanya sama anaknya, apa sih rahasianya kok papa ini bisa sehat, saya tanya. Kok bisa? Apa memang jaga makan? Enggak, papa saya itu enggak jaga makan. Makannya Bu Eli, gorengan, apa aja dia mau makan. Tapi papa saya itu orangnya jaga pikiran. Orangnya enggak mau sedih, easy going, ya. Dia enggak pernah depresi, ya, jarang dia itu memikirkan segala sesuatunya dengan serius. Ternyata jaga hati, jaga pikiran itu jauh lebih penting. Itu kesehatan. Vitamin yang paling luar biasa itu bukan vitamin mahalnya yang saudara konsumsi. Bukan karena obat yang membuat saudara imunmu naik. Tapi ketika engkau bisa jaga hati, jaga pikiran, itu vitamin yang paling mahal yang tidak usah beli di mana-mana. Saudara sendiri bisa kok menciptakan itu. Ya, mulai sekarang yuk kita mau bangun imun yang kuat. Ya, iman, imun, nah itu perlu dijaga saudara. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan gugur imanmu. Ya, kalau kita berlomba-lomba menjaga imun supaya terus didongkrak, supaya terus imunmu dibuat naik. Kenapa kita juga tidak lupa untuk menjaga juga imanmu? Imanmu juga perlu di-upgrade setiap hari, didongkrak. Iman itu juga nggak kalah pentingnya saudara, karena tanpa iman saudara akan berdosa. Itu ada ayatnya, kalau nggak salah di Roma berapa, nanti saya cari ya. Tanpa iman saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya pentingnya juga menjaga imun, juga menjaga iman. Buka dulu 1 Korintus 15 ya. Kita tahu hari ini nggak usah meragukan iman saudara sama Tuhan. Mau dibawa keadaan hidupmu bertambah sulit, tidak jadi masalah saudara. Yang penting hari ini engkau dan saya sudah punya jaminan. Yesus itu sudah bangkit, itu artinya kemenangan itu sudah ada di tangan. Lihat baca 1 Korintus 15 ayat 17-18 dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Lihat ya, kamu masih hidup di dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Sia-sialah kita jadi orang benar karena setelah kematian tidak ada kehidupan. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka semua yang kita percayai, kita pegang teguh iman kita sama Kristus, itu tidak ada kata sia-sia, saudara. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kalau dia sudah membuktikan kebangkitannya, maka saudara dan saya pasti bangkit, saudara. Nggak mungkin terpuruk, saudara. Lihat 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya jangan pernah gugur imanmu. Hari ini pastikan sesulit apapun kita mengucap syukur. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan. Kita ini bukan orang yang ditakdirkan kalah, saudara. Kalau Yesus bangkit dan Yesus keluar lebih dari pemenang, maka saudara dan saya sebagai anak-anaknya juga sudah digaransi. Saudara hari ini juga sudah punya jaminan kemenangan. Itu sebabnya jangan pernah gugur imanmu. Jangan keluar, jangan menjauh dari Yesus. Karena dia adalah sumber kemenangan itu, saudara. Hari ini 3 hal, ya. Saya akan bahas bagaimana kalau iman yang tidak gugur itu akan mengalami 3 hal. Yang pertama, ketika kita belajar nanti bagaimana kalau kita tidak gugur imannya, maka iblis pasti dikalahkan. Gunung persoalanmu pasti geser ya menjadi gunung berkat. Yang ketiga, saudara akan melihat mujizat. Ini satu paket. Dan yang kedua, kalau engkau tidak gugur imanmu, orang benar bisa melewati yang namanya laut, sungai, ya arus laut, ombaknya yang begitu besar. Tapi percayalah nanti kita belajar, laut itu tidak akan menenggelamkan saudara dan saya seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berbuat apa-apa. Tuhan berkata, kamu cukup diam saja, aku yang akan berperang. Laut terbelah dan bangsa Israel selamat. Artinya, kita pasti bisa menghadapi laut masalah. Kita hari ini bisa mengalami keadaan yang tertutup, tidak ada jalan keluar. Tapi mujizat itu masih terjadi, saudara. Kita hari ini yang ketiga bisa melewati api. Sakit Bu Eli, panas, tekanannya membuat saudara depresi sampai tidak tahan hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan berkata, sekalipun orang benar bukan berarti lolos dari api yang panas. Bahkan bisa aku perbesar apinya sampai 7 kali lipat. Tapi ingat, itu tidak akan membakar hidupmu, menghancurkan hidupmu. Melewati laut tidak akan tenggelam. Melewati api tidak akan terbakar. Melewati jalan buntu, saudara tetap bisa menggeser gunung persoalanmu dan saudara tetap bisa melihat mujizat. Ini yang akan saya bahas. Yuk, kita bahas yang pertama dulu. Waktu saya siapkan ayat ini, Tuhan siapkan gini. Ayat ini akan menjadi rema buat saudara, yaitu untuk saudara hari ini jangan gugur imanmu. Gimana Bu Eli salah satu jangan gugur imanmu? Yuk kita baca. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya, kita baca. Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang yang tidak gugur imannya itu tidak bisa. Hari ini engkau percaya sama Tuhan itu setengah hati, nggak bisa. Separuhnya saudara banyak percaya omongan ahli ekonomi, ahli pakar dunia, setengahnya lagi baru percaya sama Tuhan. Atau setengah lagi saudara percaya dengan fakta yang saudara lihat, dan setengah lagi saudara percaya dengan apa kata Tuhan. Tuhan bilang biasa-biasa, tapi saudara sendiri yang menentukan hidup saudara. Hari ini engkau luar biasa masalahnya. Sementara saudara nggak bisa jadi anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu setengah hati. Kalau setengah hati di akhir zaman ini masa sukar pasti gugur. Kenapa orang bisa gugur imannya? Karena percaya kepada Tuhan bukan segenap hati.
Masih ada celah di hatimu untuk iblis menempati hatimu, sehingga engkau percayanya setengah sama kata iblis, setengahnya apa kata Tuhan. Fakta dilihat, iblis bicara. Selama saudara masih melihat fakta, iblis masih berbicara di atas fakta. Karena iblis punya bukti fakta buruk, dia berkata seolah-olah ini menentukan hidupmu untuk hancur. Tapi buat kita anak Tuhan, Tuhan mau kita semua adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati tanpa melihat fakta. Kalau saudara mengabaikan fakta, maka Tuhan sepenuhnya akan mengendalikan respon imanmu. Pasti itu. Karena rasa percaya kita sudah tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di luar. Mau hancur, mau dunia ini resesi berapa tahun, pandemi ini orang sudah ketar-ketir. Bu Eli katanya ini baru setengah loh Bu Eli, bukan endemi. Menurut banyak pakar ini bukan endemi, jangan senang-senang dulu. Ini masih separuh perjalanan. Haduh Bu Eli, apa jadinya hidup kita Bu Eli? 2 tahun aja sudah bonyok. Kalau masih separuh lagi berapa lama penderitaan. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan gugur imanmu hanya karena apa yang diprediksikan dunia. Kalaupun itu terjadi nyata, ini bukan endemi, masih separuh perjalanan, percayalah, anugerah Tuhan juga jauh lebih besar buat orang percaya yang tidak gugur imannya. Itu yang pertama. Yuk yang kedua. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan akal logikamu. Tuhan bekerja di luar akalmu. Tuhan bekerja di luar nalar hikmatmu. Karena dia sumber. Dia tidak punya batasan tentang hikmat dan logikanya. Kalau kita batasi Tuhan dengan hikmat dan logika kita, maka kita pasti gugur imannya. Kita pasti murtad. Karena semakin kita memakai logika dan hikmat kita hanya sebagai manusia, sedang Tuhan itu tidak terbatas, maka kita pasti jadi orang yang ngeyel sama Tuhan. Suka bersungut-sungut, suka protes sama Tuhan. Diberi proses, dilanjutkan proses untuk kebaikan, itu pun Tuhan tetap bilang, nak, tenang, sudahlah. Akalmu jangan dipakai terus. Aku bekerja di luar nalarmu. Tapi saudara tetap ngeyel. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Aku ini loh sudah punya pengalaman hidup. Kalau A terjadi, nanti pasti terjadi B Tuhan. Itu sudah saya alami. Tapi buat saudara sebagai orang benar hari ini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri supaya imanmu tidak gugur. Jadi pastikan hari ini jangan andalkan logika. Yang pertama, jangan setengah hati. Yang kedua, jangan andalkan logika. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini yang perlu saudara akui dia, itu artinya yaitu jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Orang yang mengandalkan kemampuannya hari ini pasti gugur imannya. Saudara cuman pusing, ada banyak orang yang saya pernah cerita, ya, ini kisah nyata. Ketika hidupnya dalam zona nyaman sebelum pandemi, dia punya pekerjaan yang suksesnya luar biasa. Ya, rumah mewah punya, mobil mewah punya. Ya, setiap tahun pasti jalan-jalan ke luar negeri, tidak ada persoalan. Sampai masa pandemi ini terjadi, semuanya berubah. Singkat cerita, dia yang menduduki jabatan sebagai manajer yang gajinya itu sudah luar biasa, mengalami PHK. Hari itu usaha itu bangkrut, tertutup, dan dia harus dikeluarkan tanpa pesangon yang jelas karena perusahaan kolaps, saudara. Jadi tidak bisa memberi satu pesangon yang cukup banyak untuk dia bisa melanjutkan hidup. Itu pemikiran dia. Waktu itu terjadi, akal pikirannya jalan, bagaimana bisa melanjutkan hidup.
Dan pada waktu itu dia mulai andalkan kekuatannya. Dia mulai pikir apa yang harus saya lakukan. Tabrak sana, tabrak sini. Tidak ada lowongan pekerjaan apapun yang bisa menerima hidupnya. Walaupun dia pinter. Karena memang masa pandemi tidak begitu mudah saudara ya. Apalagi orang hari ini banyak di PHK. Yang namanya saingan untuk dapat pekerjaan. Sementara lowongan pekerjaan terbatas. Yang PHK jauh lebih banyak. Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau tidak punya hati segenap hati, engkau hanya setengah hati sama Tuhan, engkau pakai akal logikamu dan engkau pakai kekuatanmu, maka pasti gugur iman saudara. Tapi kalau tiga hal ini saudara hindarkan, jangan setengah hati, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kekuatanmu, maka dia akan ambil alih jalan hidup saudara, lurus baik-baik saja. Percayalah itu, tiga hal ini yang akan saya bahas ya. Bagaimana kita melihat contoh orang yang percaya setengah hati itu rugi. Justru mulai bangun rasa percayamu segenap hati. Lihat ya ayatnya. Jadi hari itu ketika dia stres, dia merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Dia lupa bahwa hidup ini anugerah. Saudara, sekali lagi ya, orang hidup anugerah itu tidak bisa dibatasi loh saudara. Ada orang yang benar-benar nyata. Hari itu dia tidak punya toko yang besar, tokonya kecil, malah pinggir-pinggirnya besar. Cenderung seolah-olah dengan kemampuan akalnya. Kira-kira toko ini mati tidak saudara? Tidak punya modal besar, tokonya kecil, sementara sekitarnya adalah orang-orang yang punya usaha modal besar. Kira-kira mati tidak menurut akal pikiran? Menurut akal pikiran banyak orang, ini pasti mati. Tidak akan lama survive toko ini. Tapi karena dia bertumbuh dengan iman dan dia berkata, Tuhan, aku percaya berkat itu ada di atas kepala orang benar. Sekalipun aku tidak punya toko yang besar, modalku tidak sekuat toko di samping-samping, tapi aku percaya karena aku hidup itu hanya karena anugerah. Kalau anugerah Tuhan sudah berbicara, anugerah Tuhan menyertai orang benar, toko kecil pun dibuat rame, saudara. Toko kecil dibuat ramai sampai yang besar-besar tutup satu persatu. Dan sekarang dia bilang kesaksian sama saya, Bu Eli tahu saya bisa beli samping. Itu hanya karena anugerah. Senyatanya keadaan hidupnya berubah enggak? Modalnya dia hutang bank enggak? Tapi karena kemurahan Tuhan, ada banyak pelanggan-pelanggan yang setia, tidak mau beralih ke toko yang besar-besar. Dia tetap rasanya itu seperti ini loh. Kayak orang itu kalau datang ke toko dia itu cuma bilang gini, Ci, kok rasanya hati saya itu bisa milih tokonya Taci? Tidak tahu kenapa. Nah, tangkap ya saudara, itulah anugerah. Lah singkat cerita, orang ini tidak melihat anugerah Tuhan. Dia orang Kristen. Dipikiri terus, depresi terus, lihat rekeningnya makin lama makin berkurang. Akibatnya padahal berkurangnya menurut orang sekitarnya masih banyak. Masih bisa bertahan untuk beberapa tahun wong dia punya aset. Masalahnya banyak manusia sifatnya serakah. Tidak mau keluar dari zona nyaman untuk diproses melihat iman yang di-upgrade. Jujur, kadang-kadang Tuhan itu perlu bawa saudara keluar dari zona nyaman. Bukan karena dia jahat. Supaya saudara belajar mengupgrade iman. Supaya saudara belajar hidup yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Kalau kekayaanmu engkau berlimpah, nyaman di posisi saudara, banyak orang jarang punya iman di atas rata-rata. Mereka cenderung hidup semau gue, hidup tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan keahlian, kepinterannya. Dia bisa jadi big boss. Dia bisa main perintah karyawan dengan semau gue. Itu sebabnya kadang-kadang
perlu saudara syukuri. Tuhan akan bawa orang yang dicintai, yang diurapi, yang dipilihnya keluar dari zona nyaman supaya saudara dan saya belajar untuk mempunyai iman yang di atas rata-rata, next level. Itu sebabnya hari itu ketika dia stres, dia kena stroke dan tidak lama meninggal dunia. Dalam proses meninggalnya kasihan saudara, masuk keluar ICU berapa kali, masih perlu disonde. Tidak ada sakit penyakit, hanya karena depresi yang tidak pernah selesai. Itu sebabnya orang kalau depresi saudara, cepat mati saudara. Pasti, semua sakit penyakit kalau depresi itu cepat mati. Makanya tadi ada kesaksian, orang umur 90, walaupun makannya tidak terlalu dijaga, itu karena hati pikirannya selalu gembira, mengucap syukur, menikmati apapun berkat Tuhan. Kalau dia berbicara seperti itu, hatinya selalu gembira, panjang umur. Hati itu selalu perlu saudara jaga. Makanya hari ini yuk bangun imanmu. Sudahlah ngucap syukur. Zona nyamanmu belum terjadi. Engkau masih dalam zona padang gurun, zona penderitaan. Mengucap syukurlah. Karena Tuhan lagi membangun imanmu. Jangan gugur. Buka ayatnya di Matius 17 ayat 19 sampai 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Saudara belajar sesuatu hari ini. Datur imanmu. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lihat ya. Tidak punya kuasa sebagai anak Tuhan. Kenapa iman itu perlu dipelihara? Karena ketika saudara punya iman yang teguh, saudara punya kuasa. Lihat ya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jawaban Yesus cuman singkat, karena kamu kurang percaya. Makanya kalau orang ada setengah-setengah percaya, setengah hati aja sama Tuhan percayanya, saudara tidak punya wibawa Allah. Iblis itu tidak akan pernah takut sama orang yang percayanya masih setengah. Iblis tidak pernah takut. Lihat kalau orang ngusir iblis, percayanya masih imannya goyah, iblis tidak akan cepat lari saudara. Kenapa? Karena saudara kurang percaya. Lihat kata-kata berikutnya. Tuhan berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kecil saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Jangan meremehkan percaya saudara. Makanya hari ini yuk bangun percayamu. Kalau engkau punya kuasa untuk percaya sepenuh hati sama Tuhan, engkau punya kuasa untuk mengusir iblis, iblis akan lari. Engkau punya kuasa yang kedua, menggeser gunung persoalan menjadi gunung berkat. Pindah saudara, nggak mungkin nggak pindah. Misalnya tiap hari saudara berkata, hai gunung keuanganku yang lagi minus, engkau harus bergeser hari ini. Tuhan sudah menggeser gunung ini. Aku tahu aku sedang menikmati gunung berkatnya Tuhan. Waktu saudara berbicara seperti itu dan hatimu benar-benar iman sesuai perbuatan adalah hidup. Kenapa waktu saudara berkata gunung persoalan pindah jadi gunung berkat, tidak geser-geser, karena iman tidak disertai dengan perbuatan, makanya tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan lihat, wong hatimu aja lo masih ragu, baru 5 menit ngomong, sudah dengar berita buruk, sudah gini, waduh ya apa ini Tuhan, baru aja ngomong, iman percayalah kok faktanya gini toh Tuhan. Nah itu dinilai sama Tuhan. Itu jadi penilaian. Kalau engkau percaya segenap hati, mau fakta datang setelah engkau berdoa, tiba-tiba ada berita buruk, ya percaya saja, jangan berubah. Itu yang harus engkau lakukan. Amin. Yuk lihat kata-kata berikutnya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Luar biasa ya, kalau kita percaya
sepenuh hati, maka kita dapat mengusir iblis. Iblis akan gemetar. Waktu kita punya iman yang percaya bulat, kita bilang gini, hei iblis, engkau tidak punya kedaulatan untuk mengatur hidupku. Walaupun engkau bisa datang dengan fakta, tokomu sepi loh, sudah doa puasa ikut Bu Eli 40 hari. Mana hasilnya? Walaupun iblis bisa datang dengan fakta. Tapi saudara tetap berkata hari ini, enggak iblis, aku tetap percaya. Aku tidak akan gugur imanku dengan fakta yang engkau bawa. Itu cuman tipuan. Fakta itu bukan nyata. Yang nyata adalah janji Tuhan. Itu ucapkan saudara. Saudara harus punya bekal untuk menyerang iblis. Waktu iblis diserang, hei iblis, fakta itu bukan nyata. Fakta itu hanya alat Tuhan untuk menguji imanku ke next level. Setelah aku lulus, maka fakta itu dari persoalan gunung itu akan geser jadi gunung berkat, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Waktu itu engkau ucapkan dan imanmu tidak gugur, percayalah bahwa mujizat tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya, akan Tuhan kerjakan. Amin saudara, amin. Jadi jangan gugur imanmu ya. Kalau orang gugur imannya, maka hari ini engkau tidak akan lihat punya kuasa untuk mengusir iblis, mengalahkan iblis, menggeser gunung, dan melakukan mujizat. Saudara tidak akan punya hari ini kuasa untuk melakukan mujizat dan menikmati mujizat. Kalau Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagimu, itu berarti kita hari ini punya kuasa menciptakan mujizat dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita percayai di dalam Tuhan. Kira-kira hutang jadi berkat itu bisa terjadi enggak? Bisa. Orang berhutang tiba-tiba diberkati Tuhan, bisa enggak? Bisa. Seperti kesaksian Taci itu. Lihat tokonya kecil. Secara akal bisa enggak menang dengan toko sekitarnya. Tapi ketika dia percaya, dia tidak gugur imannya, dia tidak berkecil hati melihat raksasa toko di samping kanan kirinya, tapi dia melihat bahwa ada Tuhan, ada anugerah Tuhan, dan dia tidak gugur imannya. Hari ini Taci ini bisa berdiri, membeli toko kanan kirinya, bisa ditempati saudara. Itu bukan kuat gagah dia, tapi kuat gagah Tuhan. Ketika dia bangun rasa percaya dengan segenap hati. Jadi hari ini yang mendengar firman ini, yang setengah-setengah hati, bertobatlah. Kalau Tuhan berkata jangan gugur imanmu, berarti jangan setengah hati. Kalau setengah-setengah hati terus, nanti lama-lama habis jadi nol. Dan kalau sudah nol, saudara akan murtad, saudara akan marah, faktamu tambah parah, tidak ada yang bisa membalik keadaan. Tapi kalau saudara percaya dengan segenap hati, saudara punya iman yang bisa membalik keadaan dengan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Siapa yang membalik? Kuasa Tuhan. Tapi iman itu iman saudara. Kuasa-kuasa Tuhan yang bekerja membuat mujizat. Tapi iman itu harus dipertahankan, jangan gugur. Kalau saudara gugur dengan setengah hati, maka iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Akhirnya saudara tidak pernah lihat hasil dari iman percayamu. Makanya hari ini yuk bangun iman yang sepenuh hati, jangan setengah hati, seperti Amsal 3 ayat 5-6 ya. Yuk kita lihat yang kedua ya. Jangan andalkan logika. Nah ini ya. Yuk kita lihat bagaimana Yesaya 51 ayat 10. Bagaimana Bu Eli tidak andalkan logika. Kita hidup itu hari ini jangan pakai logika. Karena Tuhan itu supranatural. Dia bekerja di alam roh. Supranatural. Tidak bisa dipikir dengan logika. Kalau logika itu manusia fisik.
Ya, kalau saudara percaya sama dokter, ya sudah. Kalau dokter bilang sudah tidak ada harapan, dia sudah angkat tangan, itu pakai akal logika saudara masih bisa. Tapi di dalam kehidupan orang benar, selalu mengucap syukur karena ada alam supranatural. Itu yang melebihi akal logikamu, yaitu Tuhan. Makanya kita jadi anak Tuhan itu bersyukur punya Yesus. Kalau yang alam nyata, ya, akal menurut akal logika secara nyata sudah tidak bisa menolong saudara, saudara tetap tenang, jangan gugur imanmu, karena kita masih punya Tuhan yang bekerja secara supranatural. Cara yang hebat, sekejap seketika membelah laut, 5 roti 2 ikan jadi 5.000, itu mujizat. Air yang tawar, pembasuhan kaki menjadi anggur yang manis yang mahal harganya dengan sekejap seketika. Lazarus yang busuk 4 hari bangkit, itu semua supranatural. Dan kita sebagai anak Tuhan di masa-masa ini, Tuhan akan memberikan kuasanya yang supranatural di luar akal logikamu bekerja buat orang-orang benar. Makanya hari ini kenapa saya tenang? Karena saya cuma tinggal menantikan yang supranatural. Karena yang menurut akal logika saya sudah tidak bisa jalan. Mau dibalik-balik 25 plus 2 tetap 7 Tuhan. Tidak bisa. Itu akal saya. Kenapa saya tenang? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang supranatural. Yuk kita lihat. Yesaya 51 ayat 10. Ini yang membawa kita hari-hari ini akan tidak pernah gugur imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir menutup mata. Saudara tetap percaya segenap hati, saudara tidak andalkan pola pikirmu sendiri, logikamu, tapi saudara akan andalkan bagaimana hari ini hikmatnya Tuhan. Amin. Amin. Akal pikiran Tuhan itu luar biasa, supranatural. Yuk kita lihat. Kita baca. Bukankah engkau yang mengeringkan laut? Nah, kita tidak bisa mengeringkan laut, saudara. Ya, lihat ya. Air samudra raya yang hebat. Nah, Tuhan itu selalu bekerja pada saat engkau mengalami keadaan yang hebat. Lihat ya, sekali lagi, jangan andalkan logikamu supaya engkau tidak gugur imanmu. Firman ini berkata, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat? Persoalanmu yang hebat ini waktunya membutuhkan kuasa supranatural. Saudara tidak akan pernah bisa membelah, mengeringkan laut, tidak bisa. Mau punya uang, panggil profesor, siapa, kabulator, dokter, sudahlah yang gelarnya sor itu saudara, tidak akan pernah bisa mengeringkan laut sekejap seketika, sekalipun itu pun bertahun-tahun masih perlu proses. Tapi ketika saudara percaya, tidak andalkan logikamu, saudara percaya ada supranatural yang bekerja di tengah hebatnya masalahmu, yaitu Tuhan, sehingga engkau tidak gugur imanmu, maka laut itu kering benar-benar saudara. Amin saudara. Lihat ya kata berikutnya, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan. Mungkin hari ini engkau mengalami masalah yang dalam sekali, serasa tidak ada jalan. Tapi Tuhan sudah membuktikan dengan supranaturalnya, dia bisa membuat jalan di laut yang dalam. Siapa yang bisa membuat jalan di laut yang dalam sekali? Kalau bukan kekuatan supranatural Tuhan tidak bisa. Itu hanya butuh kekuatan supranatural. Makanya siapa yang mengalami masalah yang hebat, masalah yang sudah terlalu dalam, engkau sudah tidak bisa lihat jalan. Ini waktunya, saudara jangan gugur imanmu. Jangan terus pakai logikamu, tapi mulai andalkan hikmatnya Tuhan supranatural. Makanya kenapa saya hari ini begitu tenang. Karena hari-hari ini beberapa tahun yang lalu saya sudah dapat firman ini. Dan saya sudah bilang gini, Tuhan kalau bukan Tuhan tidak bisa kok masalah saya selesai. Saya cuma nunggu waktunya Tuhan aja. Secara akal dengan usaha jeripayah saya selama ini nol besar hasilnya. Tapi saya tahu bahwa saya
Bukan berarti gini, oh kalau gitu tidak perlu nabur benih kebenaran. Oh itu tambah salah. Karena iman harus disertai perbuatan orang benar. Semakin saudara tidak menabur perbuatan orang benar, bisu tuli buta mengampuni suamimu, iman itu tidak akan bergerak saudara. Tapi kalau sudah ngelakuin benih kebenaran, sudah responnya benar, sudah berdoa, beriman, keadaanmu makin buruk, ya sudah, jalani saja, hanya tinggal tunggu yang supranatural itu segera terjadi. Percayalah yang hebat, lihat ya, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang. Nah, yang terakhir, setelah kita mengalami masalah yang hebat, jalan yang tidak bisa dibangun karena masalahmu terlalu dalam, sepertinya tidak ada jalan. Yang ketiga, saudara mungkin merasa tidak bisa menyeberang lagi. Gimana Tuhan, dari hutang bisa, hari ini aku hidup dalam berkat. Gimana Tuhan, dalam posisi suami sudah punya 2 anak, aku bisa melihat pemulihan anggur yang manis. Orang kalau diseberangkan pasti berlawanan arah keadaannya nanti. Dari keadaanmu tidak mampu akan menjadi mampu, gagal akan menjadi berhasil. Ini semua adalah campur tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan pakai akal logikamu. Karena apa? Yang pertama, Tuhan itu pakar yang hebat dalam sekejap atas masalah yang hebat. Dia solusi. Tidak ada lain solusi yang terhebat di atas masalahmu yang hebat, yaitu Tuhan. Makanya hari ini jangan pakai akal logikamu. Karena dia tidak bisa dibatasi dengan akal. Dia tetap solusi yang terhebat atas masalah yang hebat. Yang kedua, Tuhan itu pakarnya jalan keluar saat masalahmu terlalu dalam. Dia pakar, tidak usah pilih pakar yang lain, mau cari ahli-ahli yang lain, tapi cukup datang kepada Tuhan, jangan andalkan logika. Hari ini sabar menantikan supranaturalnya Tuhan pasti bekerja. Hari-hari ini saya juga banyak melihat supranaturalnya Tuhan yang bekerja atas kehidupan rumah tangga saya. Ya, saya percaya nanti pasti ada kesaksian waktunya yang indah yang saudara akan dibuat tercengang-cengang. Wow, amin saudara. Karena saya terlalu percaya hari ini Tuhan bukan diam. Dia sudah siapkan supranatural yang nanti seperti bangsa Israel, tidak pernah dipikir di akal, tidak pernah dipikir, dia pikir dia harus berenang. Tuhan hari ini tidak paksa saudara untuk berenang. Tidak paksa saudara untuk berenang melintasi laut supaya saudara bisa menyeberang. Hanya dibutuhkan rasa percaya. Engkau cukup diam saja, bangun iman percayamu sepenuh hati, jangan andalkan logika, maka engkau akan melihat kemenangan itu. Engkau pasti bisa menyeberang anakku dari masa depan yang terlihat suram, kelihatannya di posisi sekarang, nanti menyeberangnya pasti masa depan yang berlawanan arah. Suram akan jadi masa depan yang penuh kebahagiaan. Karena yang supranatural itu bekerja di luar akal. Percayalah, siapapun saudara hari ini, hebatnya masalahmu, dalamnya engkau sudah terlalu jatuh. Sulit Bu Eli, sudah terlalu dalam saya jatuh. Hutangku terlalu dalam, suamiku sudah terlalu dalam menjalin hubungan dengan wanita ini. Tuh Bu Eli, sudah terlalu dalam, vonis kankernya sudah stadium 4 Bu Eli. Percayalah, supranatural sedang terjadi pada waktu engkau mengalami yang hebat, yang dalam, dan saudara melihat bagaimana Tuhan akan menyeberangkan. Kita pasti sampai pada seberang itu saudara. Karena Tuhan berkata, ya di ayatnya itu, yaitu bahwa supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Hari ini pasti selamat. Pasti hebat, dalam, pasti diseberangkan dengan selamat. Itulah fungsinya hari ini. Jangan andalkan logika. Supaya saudara lihat bagaimana saudara bisa menyeberang dengan selamat.
Ya, kalau saudara terus andalkan logikamu, saudara tidak lihat solusinya. Bagaimana Tuhan itu pakarnya, pakar ahli. Ahlinya membuat hal-hal yang mustahil. Dia sanggup karena dia bekerja di alam supranatural. Yuk, yang terakhir. Ya, bagaimana kita hari ini jangan andalkan kekuatan kita. Kita belajar dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Lihat ya, makanya iman itu jangan mau digeser. Pentingnya saudara jangan pernah mau digeser imanmu. Supaya apa? Supaya saudara melihat sesuatu. Promosi berkat Tuhan itu melimpah di akhir proses. Lihat kalau saudara tidak mengandalkan kekuatan. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca terlebih dahulu. Jika Allah yang kami puja sanggup. Nah ya, kita ini sebagai anak Tuhan harus percaya kepada kesanggupan Tuhan. Andalkan kekuatan kemampuan Tuhan. Lihat ya, seringkali kita ini gugur imannya karena kita meragukan kesanggupan Tuhan. Dan Sadrah, Mesakh, Abednego, lihat ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, ini iman yang tidak gugur. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, miliki iman yang tidak mudah gugur hari ini dengan seperti polanya Sadrah, Mesakh, Abednego. Mau ditolong, ya, saudara tetap percaya kesanggupan Tuhan. Kalaupun belum melihat mujizat, saudara tetap imannya tidak digeser, tetap percaya pada kesanggupan Tuhan. Sehingga saudara tidak andalkan kekuatan saudara atau tabrak sana, tabrak sini, hutang online, tabrak manusia supaya engkau mau tabrak paranormal untuk keluar dari masalah yang membawa saudara makin panas, apinya menyala-nyala, makin diperbesar. Tapi saudara hari ini berdirilah teguh, jangan gugur imanmu, milikilah iman seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Ditolong, yaitu kesanggupan Tuhan memang dahsyat. Belum ditolong, ya tetap aku percaya pada kesanggupan Tuhan. Sehingga aku tidak akan andalkan kekuatanku atau kekuatan siapapun, tapi aku mengandalkan kekuatan Tuhan. Yuk kita lihat, apa sih kalau saudara upahnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Lihat ya, Daniel 3 ayat 22 sampai 27. Setelah itu kita selesai. Daniel 3 ayat 22 sampai 27. Pertama apa saudara? Jangan setengah hati, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kekuatanmu. Ini supaya jangan gugur imanmu. Praktek ini saudara ya. Lihat, karena itu 22 sampai 27, tita raja itu keras. Lihat ya, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Hari ini siapa yang mengalami keadaan hebat, sudah terlalu dalam jatuh, keadaanmu luar biasa apinya. Lihat ya, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah. Saya bisa bayangkan posisi Sadrah, Mesakh, Abednego waktu diangkat, orang yang ngangkat mati loh saudara. Mati di depan mata dia. Kira-kira kenyataan itu membuat dia stres enggak? Kira-kira kenyataan itu membuat dia gitu enggak? Pasti sedikit banyak mereka kaget. Wih, aku belum masuk api aja, yang ngangkat aku aja begitu kena sengatan apinya, itu luar biasa, mati loh. Lah gimana aku Tuhan? Lah aku gimana? Aku sudah lihat fakta loh Tuhan, mati loh Tuhan kena api itu. Sementara aku juga menghadapi api yang sama. Kira-kira aku gimana Tuhan? Kalau Sadrah, Mesakh, Abednego tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dia berhenti, dia bilang gini, raja, sudah raja, aku lihat fakta mati, aku ya takut loh raja. Sudah raja, aku give up, aku nyerah, aku tidak berani. Loh faktanya Tuhan maha ngerti ya, itu loh Tuhan. Jadi orang, jadi abu dalam sekejap. Lah saya bakalan Tuhan. Jangan ya Tuhan, saya masih pengen hidup Tuhan. Tuhan maha mengerti. Saudara mulai ambil cara kekuatan raja, kekuatan orang yang lebih kuat.
itu berarti saudara gugur. Lihat ya ayat 23, kita belajar sama-sama. Tetapi ketika orang itu yakni Sadra, Mesa, Abednego jatuh. Bukan berarti waktu saudara berdoa, Tuhan fakta itu seperti ini, tolong Tuhan, ambil duri dalam daging, jauhkan aku dari api. Enggak, malah dijatuhin saudara. Saya percaya Sadra, Mesa, Abednego waktu lihat fakta itu terjadi dan mati di depan mata dia yang luar biasa, dia pasti berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan supaya dijauhkan api itu Tuhan. Ternyata mati, tapi ternyata dimasukkan loh saudara, harus ngalami. Bayangin saudara, kalau gugur imannya, Sadra, Mesa, Abednego masih diberi kesempatan ngerubah imanmu enggak? Berubah enggak keputusanmu? Kalau berubah, oke, enggak masuk. Tapi ketika sekalipun Sadra, Mesa, Abednego tetap menghidupi imannya, aku tetap milih percaya Tuhan, masuk enggak dapur api? Masuk saudara. Apinya sama enggak 7 kali dibesarkan? Sama. Lihat ayat ini ya. Tetapi ketika orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat lagi. Tadi yang ngusung itu tidak terikat. Ini lebih parah saudara dari yang ngangkat. Sudah dimasukkan api yang sama, masih terikat. Bayangin saudara, proses hidup orang yang tidak main-main hari-hari ini sebagai orang benar. Itu jangan takut. Ini cuman ujian. Katakan ujian, bukan nyata. Bukan nyata, faktamu bukan nyata, walaupun faktamu luar biasa. Lihat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Aneh ya, yang masuk api besar itu Sadra, Mesa, Abednego, tapi yang terkejut malah yang masukin api. Raja terkejut, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat pikirnya sudah mati? Jawab mereka, benar Raja. Lihat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, di tengah-tengah dapur api, malaikat itu berbicara anugerah. Tuhan itu bisa memberikan anugerahnya dengan solusi jalan keluar, tidak melampaui kekuatanmu ditopang, dan ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita, itu anugerah. Makanya tidak usah takut, Tuhan pasti memampukan saudara menanggung sampai selesai, karena dia juga melengkapi dengan malaikat. Lihat ya, dan ayat 27, lalu Nebukadnezar mendekati perapian yang menyala-nyala. Sadra, Mesa, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah. Nah, ini ayat 27 yang luar biasa. Dan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh daripada mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, logikanya sudah jadi dendeng itu saudara ya. Apinya aja yang ngangkat aja mati saudara, apalagi ini belum masuk api sudah mati kena sengatannya. Lah kalau ini dimasukkan api yang menyala-nyala terikat, pikiran manusia jadi dendeng. Sadra, Mesa, Abednego. Tapi pembuktiannya bahwa Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas itu selalu melindungi orang yang tidak gugur imannya. Orang yang tidak gugur imannya seperti Sadra, Mesa, Abednego sedang dicari Tuhan di akhir zaman. Orang yang mengalami masalah hebat, luar biasa, yang sudah dalam jatuhnya. Hari ini, siang ini, tenanglah saudara, tenang. Jangan gugur imanmu, bangun iman. Jangan setengah hati, jangan andalkan logika, jangan pakai kekuatanmu. Lihat, ketika saudara sudah menang, ini cuman ujian. Ujian itu tidak akan pernah merugikan engkau. Buktinya Sadra, Mesa, Abednego dalam pemikiran Raja Nebukadnezar jadi dendeng. Dendeng saudara, masuk jadi dendeng keluarnya. Tapi keluarnya jadi dendeng enggak saudara? Enggak jadi dendeng saudara, malah enggak terluka, enggak hangus, enggak berubah apa-apa.
Siapa yang melakukan? Malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar. Hari ini jangan takut jadi dendeng, saudara ya. Percayalah, Bu Eli hebat loh, Bu Eli luar biasa apinya. Sudahlah, tenang, jangan gugur imanmu, tetap pakai kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sehingga engkau keluar dari prosesnya Tuhan. Pilih jalan dunia, kekuatan dunia, kekuatan orang lain dipakai walaupun dosa tidak apa-apa. Kalau Sadra Mesa Abednego berani jual imannya, dia tidak akan pernah melihat hari ini. Lihat ya, hasilnya tidak ada kerugian apa-apa, malah menguntungkan. Di mana ayatnya Bu Eli? Daniel 3 ayat 30. Kita sudah selesai. Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesa, Abednego di wilayah Babel. Wow, hari ini bukan dendeng, saudara, yang berpikir hidupku heboh, hebat, sudah terlalu dalam, jatuhnya bakal jadi dendeng. Bertobat. Jangan gugur imanmu, engkau bukan jadi dendeng, keluarnya nanti akan diberikan kedudukan yang tinggi, promosi. Waktu di-upgrade, imanmu tidak gugur, nanti keluar dari ujian dapur api, tidak jadi dendeng, tapi jadi promosi, diangkat. Ya, bukti nyata saya. Walaupun saya tahu saya bukan diangkat seperti Sadra, Mesa, Abednego, ya. Tapi saudara lihat bukti nyata dalam hidup saya itu benar-benar mengalami proses dapur api yang menurut akal saya tidak kuat. Tapi ketika saya terus percaya segenap hati, saya tidak andalkan logika saya tidak andalkan kekuatan Tuhan. Justru hari ini saya punya kuasa menggeser gunung, ya. Gunung, banyak pintu yang Tuhan sudah buka. Saya punya kuasa hari ini untuk melawan semua tipu daya iblis. Saya hari ini juga melihat banyak bagaimana walaupun ada banyak orang berusaha ya untuk menghanyutkan saya dari laut dengan laut masalah yang begitu besar, Tuhan tetap menyeberangkan saya, suami dan anak-anak menjadi selamat. Tidak jadi pelakor, Bu Eli. Anak-anak juga tidak kehilangan arah. Suami saya juga hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu anugerah. Dan saya hari ini menikmati promosi Tuhan, bukan dendeng. Bukan lagi keluar seperti yang orang-orang bayangkan. Manusia berpikir dendeng, tapi buat Tuhan bukan berpikir dendeng. Tapi Tuhan sudah memikirkan promosi. Siap ya? Lulus, tidak gugur imanmu, ada promosi. Engkau punya kuasa melihat mujizatku yang begitu banyak, punya kuasa menggeser gunung, dan engkau akan melihat di mana pada waktu itu apa yang tidak mungkin. Aku pakar solusi, engkau pasti bisa menyeberang. Eli, rumah tanggamu yang kacau balau akan menjadi rumah tangga dengan anggur yang manis. Aku yang menyeberangkan. Semua kuasa keluar dari dapur api, menyeberang laut yang dalam, itu bukan kuasa saudara. Geser gunung itu bukan kuasa saudara. Mujizat itu bukan bagian saudara. Tapi bagian saudara hari ini adalah percaya dengan sepenuh hati. Jangan andalkan logika, jangan andalkan kekuatanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kalau jalannya lurus nanti enak. Jalan yang ditempuh hari ini untuk melatih iman, keluar zona nyaman dulu. Hidupnya berduri-duri dulu. Aduh Tuhan sakit. Tidak apa-apa, jalani aja. Jalannya berliku-liku, Bu Eli, ikut Kristus, jalani. Sudahlah, pikul salib ya jalani. Ngucap syukur. Percayalah, kuasa Tuhan akan bekerja. Saya sudah selesai. 3 hal ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya di akhir zaman. Yuk, kita hari ini mau jangan gugur iman ya. Jangan berpikir hidupmu bakal jadi dendeng. Sudahlah, hidupmu bakal dipromosikan Tuhan. Bakal diangkat tinggi-tinggi dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah mau gugur iman kami.
kami. Karena kami hari-hari ini akan melihat bagaimana kuasa mujizat terjadi, supranatural terjadi, promosi terjadi. Kami juga akan melihat keselamatan karena kami diseberangkan oleh kuasa-Mu, itu akan terjadi. Terima kasih Bapak, ampuni kami kalau kami berpikir negatif tentang Engkau. Ampuni kami kalau kami meragukan Tuhan di tengah masa yang tersulit, yang terhebat, yang dalam jatuhnya, yang luar biasa. Justru ini waktunya kami melihat kuasa Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, mengalami masalah ekonomi saat ini Tuhan berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.